Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Salah satunya adalah hinaan. Kadang hinaan datang dari orang yang tidak mengenal kita, kadang dari orang terdekat kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi hinaan tersebut? Apakah kita harus membalasnya? Apakah kita harus marah? Atau justru diam? Mari kita bahas bersama-sama. 1. Memahami hakikat hinaan. Pertama-tama kita harus menyadari, hinaan adalah cerminan hati orang yang menghinakan, bukan cerminan diri kita. Seringkali orang menghina karena ada rasa iri, dengki, atau sekadar ingin menjatuhkan mental kita. Jadi sebenarnya hinaan lebih banyak berbicara tentang kelemahan mereka, bukan tentang diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Salah satu ujian itu bisa berupa hinaan. Maka kita harus kuat mental, tidak mudah goyah hanya karena ucapan manusia. 2. Belajar dari teladan Rasulullah. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah dihina oleh seorang wanita tua Yahudi yang suka melemparkan kotoran di jalan yang beliau lalui. Namun suatu hari wanita itu sakit. Rasulullah malah menjenguknya dengan penuh kasih. Wanita itu terharu dan akhirnya masuk Islam. Dari sini kita belajar bahwa menghadapi hinaan dengan kebaikan bisa mengubah hati orang lain. Rasulullah adalah manusia terbaik, tetapi justru beliau yang paling banyak dihina. Beliau pernah disebut tukang sihir, pendusta, bahkan orang gila. Tetapi bagaimana sikap beliau? Rasulullah tidak membalas dengan hinaan, tidak membalas dengan caci maki. Justru beliau menghadapi dengan kesabaran, doa dan akhlak yang mulia. 3. Strategi menghadapi hinaan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Diam dan sabar. Kadang diam lebih elegan daripada membalas. Karena jika kita membalas, kita hanya memperpanjang masalah. Introspeksi diri. Jika hinaan ada benarnya, jadikan itu bahan evaluasi. Jangan gengsi untuk memperbaiki diri. Fokus pada tujuan hidup. Jangan habiskan energi untuk memikirkan perkataan orang yang tidak bermanfaat. Fokuslah pada tujuan kita. Karena sukses tidak ditentukan oleh hinaan mereka, tetapi oleh kerja keras dan doa kita. Balas dengan doa dan kebaikan. Mendoakan orang yang menghina kita bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan hati. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Bangun mental tangguh. Jadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kita bisa sukses. Banyak tokoh besar yang justru dihina, direndahkan, bahkan diremehkan, tapi akhirnya menjadi orang yang berpengaruh di dunia. Sahabat hijrah, hinaan tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Tapi ingatlah, nilai kita bukan ditentukan oleh kata-kata manusia, melainkan oleh pandangan Allah. Maka teruslah melangkah, jangan biarkan hinaan menghentikan langkah kita. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan hati dalam menghadapi setiap hinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.